hal-hal yang sebenarnya nggak lumrah tapi jadi lumrah. Nah itu poinnya itu aja. Jadi banyaklah melihat kekonyol-konyolan yang akhirnya jadi dibiasakan nempel. Oh ya udahlah, yang lain juga begitu. Akhirnya, mencari pembenaran ya. Akhirnya iya, tapi karena populer jadi benar. Jadi Welcome back to my YouTube channel bersama suami IQ. Oke guys, ini konten tentang apa ya baby? kebiasaan yang dibiasakan jadi benar. Sebenarnya belum tentu benar. Aku sekarang jadi nanya guys, karena sekarang tuh kalau misal kita syuting berdua, materinya dari baby ya. Enggak lah, enggak selalu lah. Ini kebetulan aja ini. Enggak, nanti kedepannya gitu. Karena, gitu? Karena untuk materi-materinya aku hajar sendiri gitu. Aku jadi narasumber gitu. Oke. Kan partner hidup. Oh iya udah. Oke. Ya udah, jadi aku yang buka ya. Jadi aku agak concern sebenarnya tuh tentang hal-hal yang sebenarnya nggak lumrah tapi jadi lumrah. Nah itu poinnya itu aja. Jadi banyaklah melihat kekonyol-konyolan yang akhirnya jadi dibiasakan nempel. Oh ya udahlah, yang lain juga begitu. Akhirnya, mencari pembenaran ya. Akhirnya iya, tapi karena populer jadi benar. Jadi aku mulai melihat banyak gini lah, kayak sering kan berkendara bermotor, kan banyak gang-gang kecil tuh, dan suka melihat tuh banyak anak-anak yang belum ada SIM, ya kan? Kan seragam SMP udah pasti belum 17. Mayoritas belum 17 tapi udah pada naik motor, dan itu dibenarkan oleh masyarakat. Itu satu. Dan aku concernnya juga gini loh, di gang kecil gini loh, apa gunanya ada polisi tidur? Misalnya ada perempatan nih, supaya memperlambat jalur kendaraan, biasanya itu jarak beberapa meter itu dikasih polisi tidur supaya kendaraan itu ngerem. Itu memang tujuan polisi tidur. Tapi lucunya di gang yang kecil dan cuman satu arah, yang banyak rumah-rumah penduduk yang cuman muatnya paling 2 motor atau 3 motor, itu banyak polisi tidur. Nah, tapi hal itu jadi lumrah. Sebenarnya itu nggak ada gunanya. Kenapa harus dipasang polisi tidur di mana? Udah tahu di gang itu kita nggak mungkin ngebut. Malah bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diharapkan ya. Aduh, kalau kena tanjakan begitu, motor itu rusak suspensinya. Kendaraan itu akan rusak suspensinya dengan banyak tanjakan, apalagi kalau mereka buatnya tajam-tajam. Tapi baby, ya aku juga pernah dengar, ya itu mungkin biar nggak ngebut juga, kadang ada yang nggak ada otak juga baby gitu. Oh, karena itu juga. Iya gitu, karena itu juga. Cuman ya aku lebih concern di sini sih sama ya anak yang belum cukup umur untuk menggunakan motor tersebut gitu, dan masyarakatnya juga cuek-cuek aja gitu bibi dengan itu. Iya, gitu. kira-kira ya jadi oke, makanya penjualan motor meningkat terus. Nah, kan? Dan juga makanya dia udah kan SIM ini kan diturunkan sesuai dengan batasan umurnya, karena dia sudah bisa menyerap atau tahu tentang aturan-aturan segala macem gitu kan. Nah, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi juga kayak ngebut di gang kayak gitu-gitu kan, anak-anak yang ya umurnya belum kena juga bibi maksudnya. Iya, nah gitu, bener. aturannya juga dia belum ini juga gitu, benar nggak sih? Dan kalau misalnya kayak gini nanti terjadinya kayak gimana, kayak gini nanti terjadinya kayak gimana gitu kan. Iya sih. Nah jadinya pembenaran yang terjadi itu yang aku baca di masyarakat ya gimana dong namanya, itu kan jauh gitu pembenarannya, itu kan dari rumah ke sekolah tuh jauh, udah kayak gitu bla 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 bla, ada aja pembenarannya gitu. Bener nggak sih? Aku lebih concernnya ke situ sih gitu. Makanya ya lucunya orang, ya sorry ya maksudnya, ya kita juga orang Indonesia ya baby. Cuman ini kan untuk membenahi gitu kan, ini kan untuk membenahi ya sesuatu yang seharusnya dibenahi, bener nggak sih gitu, untuk meminimalis hal-hal yang tidak diharapkan. Bener nggak kayak gitu. Jadi ya gitu, banyak
kesalahan atau ya itu kan sesuai dengan judulnya tadi. Apa sih Baby tadi? Membenarkan kebiasaan atau membiasakan benar? Membenarkan kebiasaan atau Membiasakan benar. membiasakan benar. Jadi concern ke yang awal dulu, membenarkan kebiasaan. Nah, iya kan, membenarkan kebiasaan ya itu gitu. Jadi aduh sekarang banyak jadi nanti di komplain lagi. Terus lalu ada contoh lain nggak Baby menurut Baby? Ya kalau yang positif itu tadi ya itu masuk akal sih. Mungkin karena kurangnya edukasi ya. Kurang edukasi. Jadi nah, kalau aku yang suka lihat gini, ketika segala kebiasaan yang dibenarkan itu akhirnya menjadi sesuatu yang populer Dan jadi benar lucunya. Nah, populer itu belum tentu benar loh. Karena banyak. Nah, jadi aku banyak melihat sesuatu yang populer tapi belum tentu benar dan populer itu dianggap benar. Itu ya dari kasus kamu tahulah bagaimana kamu mengalami pembulian dan diskriminasi. Kamu udah sering bahas tentang itu. Dan aku juga melihat yang sekarang gini. Kamu lihat deh, banyak orang yang punya skenario hidup, dia bangun pagi jam 5 atau jam 6 untuk beribadah atau sholat jam 5, sholat subuh misalnya ya. Habis sholat subuh bangun, beraktivitas, dia ke kantor, pulangnya sore, macet-macet, pulang nyampe rumah udah malam. Nah, itu kan menjadi suatu kebiasaan. Dan bagi orang, sekarang aku tanya, apakah cara itu sangat populer untuk mencari uang adalah dengan bekerja? Itu kan kerja kan? Nah, apakah itu jalan yang paling benar untuk mencari rezeki atau mencari nafkah? Buat aku sih kayaknya enggak deh. Jadi? Kan, itu kan cara yang populer. Tapi cara yang populer ini belum tentu yang paling benar. Tapi itu yang populer di masyarakat untuk meneruskan hidup, untuk dengan bekerja itu. Oke. Nah, sedangkan udah banyak cara-cara yang luar biasa, lebih baik, lebih efektif, tapi itu tidak populer. Jadi dianggap tuh nggak bener. Contoh, kamu gitu misalnya di lingkungan. Aku ya? Iya, di kamu. Jadi hal-hal yang kayak di kamu aja menurut yang populer itu, sorry, ini bukannya mau diskriminasi kaum waria sih sebenarnya. Apa yang populer di kaum waria itu? Berjualan sesuatu yang tidak seharusnya dijual, itu aja. Oke. Berjual tidak sesuatu, terus itu kan jadinya populer kan. Nah, memang karena diskriminasi masyarakat yang membuat mereka jadi seperti itu. Mendasar dari keluarga dulu juga gitu. Oke. Tapi kan cara sekarang gini, jalur yang kamu tempuh ini, kamu merasa nggak sih kamu tuh banyak cibiran dari luar? Bukan lagi, lihat aja, bisa dilihat di kolom komentar. Banyak kan, banyak cibiran. Terlepas dari gini loh, dia baru melihat judul udah komen, padahal kita lagi bahas tentang, let's say lah kita bahas tentang mindset, tapi yang dihujat itu, yang di komen itu tentang gender, tentang kembali ke kodratnya, fisik dan lain-lain, gitu kan. Sangat nggak ini banget, sampai Baby kan nggak mau lari lagi ke komentar kan, gara-gara terlalu lari, bener nggak? Iya, jadi aku juga merasa gini loh, kita ibarat ban pinggang nih, ya kan? Kalau aku lebih suka konten luar ya. Jadi misalnya kita lagi bahas tentang mindset, mereka akan bahasnya tuh, komennya tuh akan berdebat tentang itu. Nah, itu kalau misalnya untuk netizen sorry ya, untuk netizen luar. Iya, dia bahasnya seputar itu. Nah, kalau di sini larinya udah cukup jauh. Nah, cukup jauh loh, dari kita ngomongin mindset bisa larinya sampai ke fisik, itu sebenarnya udah cukup jauh sih. Fisik sama kodrat. Gitu loh, kita lagi ngomongin apa, ibarat ban pinggang. Kalau di sana tuh paling ngomongin ban pinggang lobang. Kalau di sini dari ban pinggang lari ke gesper, lari ke gantungan pintu, lari ke pintu, lari ke gagang pintu, lari ke lantai, lari kamar sebelah. Waduh, aku bilang kok ini, akunya juga jujur loh, aku sempat kemarin keikut tenggelam dengan komen yang udah lari itu, dan akhirnya sadar cukup membuang banyak waktu untuk membalas komen itu, dan akhirnya aku menyudahi. Makanya kan waktu ya kan aku nggak berhak untuk maksudnya meskipun Baby adalah suami aku gitu ya, maksudnya tuh aku nggak berhak untuk langsung ngontor Baby harus gini. Akhirnya kan Baby merasakan sendiri juga gitu. Betul. Makanya waktu itu kan Baby bilang, Baby itu balesin dong komen-komen gitu. Kadang itu gitu. Okay. Jadi ya sorry ya, ini maksudnya ya biar kita semua juga maju gitu, menjadi, maksudnya kalau misalnya kita mau mengkritik sesuatu atau even itu ada sensi sekalipun, jangan lari dari topik tersebut, apalagi terlalu
berseberangan Iya. gitu kan, nggak ada hubungannya sama sekali Nah, gitu kan. tapi setelah aku telusuri, ternyata hal ini jadi kebiasaan yang dibenarkan. Karena aku nanya teman-teman aku yang memang udah lama di sosial media banget, jadi udah paham banget lah soal komen-komen netizen, dan ternyata hal seperti ini tuh aku udah ngomong dulu, udah ngobrol dulu sebenarnya soal ini, soal kebiasaan netizen yang ngomentari sampai menghujat. Iya. Itu ternyata udah umum, Nah, udah banyak, dan wow. Jadi ini nggak heran ternyata. Oke, aku bilang wah, gimana mau maju ya kan? iya, tapi nggak, maksudnya kan aku kan cukup nggak terlalu eksis lah di dunia sosial media kan, secukupnya aja gitu. Tapi Sekali aja kan istri. iya. Jadi setelah mengetahui hal ini, wow, ini mind blowing juga. Tapi aku sarankan gini loh, maksud aku ini tuh sebenarnya nggak berguna loh, kurang bijak lah gunakan jari-jari hanya untuk menyerang pihak tertentu. Dan aku salut sih sama kamu sama sekali nggak terpengaruh. Sekarang ya, dulu mungkin terpengaruh ya. Udah lewat, Baby. Udah lewat, iya. Kamu sama sekali nggak terpengaruh. Makanya pas Baby bilang itu dong balesin komen-komen. Gitu aja, oke. Karena ada waktunya. Aku udah maksudnya kalaupun harus dibalas ada waktunya dan ada tempatnya gitu. Kadang ya nggak harus bilang di sini deh. Oke, back to topic gini. Tadi kan Baby membahas tentang netizen seperti itu. Nah, contoh tentang mencari pembenarannya adalah seperti ini contoh. Misalnya kita, aku netizen, Baby netizen, ya. Kenapa sih lu ngomennya lari dari topik bla 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 bla? Apa coba pembenarannya? Aku mau nanya sama Baby. Lah karena emang dia salah. Ada yang sampai bawa-bawa emang udah kodratnya begitu, emang udah tertulis di kitab ini sampai begitu. Nah, itu dijadikan pembenaran gitu. Betul. Jadi bukannya dia jadi introspeksi atau membenarkan apa yang salah di dalam diri dia, tapi dia mencari pembelaan diri atau mencari pembenaran. Nah, ya kan, seperti itu. Dan itu ya contohnya kalau di netizen seperti itu. Sekarang kalau misalnya sorry, diulang lagi. Seperti itu, gimana negara kita mau maju? Sebelum kita ngomong ke negara kan ya gini, negara yang maju itu kan berasal dari masyarakat gitu. Maksudnya kita jangan yang kita nggak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya kita udah mulai, dan ibarat gini deh, ibarat di air ya, noda itu kan Baby nggak langsung blok gitu biasanya. Noda itu kan satu tetes itu bisa mempengaruhi satu gelas itu, atau satu bak itu bahkan. Benar nggak sih? Dari setetes dulu ya. Nah, dari setetes itu seperti itu. Jadi maksud aku tuh ya kita jangan menggampangkan diri sendiri atau meremehkan diri sendiri gitu. Jadi nggak ngaruh lah, ada gini. Oh iya, yang lain juga pada begitu. Kalau gua beda sendiri juga nggak ngaruh gitu ya. Oke. Ya selain mencari pembenaran tadi, jadi meremehkan diri sendiri juga. Gimana kita mau menjadi besar kalau misalnya kita meremehkan diri sendiri? Iya, benar. Nah, kalau gitu sih, ya berarti memang harus mulai dari lingkup terkecil dulu ya. Iya, harus. Makanya kan ya aku harap sih maksudnya dari video-video ini, ya misalkan kalian menangkap hal yang negatif gitu ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipetik yang positif, bisa menjadi inspirasi juga. Oke. Tadi kan contoh mencari pembenaran. Nah, ini membiasakan benar. Contoh gimana? Contoh membiasakan benar gini. Pernah nggak sih kita dalam setiap hal gitu ya, misalnya untuk sesuatu yang terjadi, ini aku ambil contoh yang pernah terjadi juga. Aku dulu pernah kerja di sini dan aku pernah terlambat. Di sini. Nah, aku pernah terlambat dan karena memang udah biasa, tapi udah lama Baby, itu udah lama. Udah 8 tahun lalu. Dan aku mencari, sebenarnya gini, aku datang, biasa tuh perjalanan itu cuma 15 menit. Aku biasa jalan tuh 20 menit lah. Nah, ini sekali itu ada sesuatu yang bikin macet lah. Dan itu cuma bikin aku nambah waktu 10 menit gitu kan. Nah, di situ aku mencari pembenaran, ya akunya nggak salah. Jalannya yang salah. Aku juga pernah. Kita tentang mencari maksudnya tuh
balikannya. Kan tadi udah dibahas. Nah, sekarang yang balikannya. Sebenarnya gini, membenarkan hal yang salah. Begitu ditanya sama dulu ada bos aku, kenapa kamu terlambat? Sebenarnya ada dua. Yang satu aku menyalahkan si jalan, yang kedua, meskipun itu posisi sama-sama telat, tapi aku langsung ngomong, iya maaf saya terlambat. Lain kali saya janji saya nggak akan terlambat. Diperbaiki nggak? Nah, nggak, harusnya gitu kan. Harusnya pilihan yang kedua, meskipun hasilnya sama-sama terlambat, jadi kita mengakui dulu. Kita mengakui dulu kalau kita itu tidak benar. Nah, gitu. Nah, kalau kita udah bisa mengakui kalau saat itu kita tidak benar, jadi tuh kita ke depannya kita akan bisa benar. Daripada kita udah nggak benar, kita anggap tuh kita nggak salah, kita tuh tetap benar. Betul. Jadi hal itu jadi kebiasaan kan. Nah, kalau gitu dan next time itu, dan sekarang kamu tahu lah, aku setiap kali ada salah sama kamu atau ada salah sama apapun, aku nggak malu untuk minta maaf dan mengakui dan nggak mengulangi lagi. Iya. Tapi sejarahnya gitu. Sejarahnya juga gitu. Aku ambil contoh, aku udah paling gampang. Iya. Oke. Tapi nggak bisa disalahkan juga, baby. Aku pernah nonton di salah satu media rebahan aku yang baru dari baby. Channel Kutu Buku itu. Tapi memang kebudayaan kita sekarang itu ya, jadi bukan lagi terfokus pada diri sendiri, tapi ya jadi terfokus keluar dengan mencari penghormatan, mencari pengakuan dan lain-lain. Jadi bergerak keluar gitu. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan tersebut, bukannya kita bergerak ke dalam, tapi malah kita bergerak keluar untuk memperbaiki. Jadi memperbaikinya tuh, baby, bukan memperbaiki diri, tapi memperbaiki pengakuan tersebut. You understand what I mean? Okay. Jadi maksudnya tuh, makanya terjadi pembenaran tersebut karena makanya aku tuh pingin, baby, maksudnya dari video ini tuh ya sekarang damai gak sih kalau misalnya semuanya tuh jadi terbenahi gitu, baby, gitu, dari diri sendiri gitu, tentang kesadaran akan hal ini gitu kan. Jadi lebih banyak bergerak ke dalam gitu. Aku tuh kata-kata itu tuh ini banget, baby, dalam banget dan universal, tapi dalam gitu kan. Bergerak ke dalam, nggak sibuk bergerak keluar gitu kan. Seperti Habib siapa itu? Habib Hussein Jafar. Habib Hussein Jafar seperti itu. Jadi maksud aku tuh bisa terjadi mencari pembenaran daripada membenarkan hal yang salah gitu kan. Karena ya itu kita sibuk bergerak keluar daripada bergerak ke dalam. Iya, gitu. itu menarik. Kamu bawa Habib Hussein Jafar. Jadi aku suka tuh dengan dia tuh bilang kalau kita bisa baik, yang kitanya udah bergerak ke dalam, bergerak keluar itu otomatis kita akan jadi teladan. Dan bahkan nggak usah, karena apa? Udah menjadi tauladan tersebut malah mencontohkan, bener nggak? Menjadi contoh gitu kan? Nah, menjadi panutan, dan itu sebenarnya ada di misi bukan misi Bapak bangsa kita. Pernah dengar kamu? Ingarso Sung Tulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu yang pertama. Bukan. Aku lupa tokoh nasional, cuman waktu era beliau. Tokoh nasional. Dia yang Ingarso Sung Tulodo itu ya itu teladan, menjadi teladan, membangun masyarakat, Tuturi Handayani. Ini larinya ke pendidikan nih. Oke. Dan bukan ranah aku. Ya, dan sekarang malah jadi terbalik, baby. Dia nggak mau bergerak ke dalam bahkan, tapi malah sibuk bergerak keluar, yaitu untuk mencari pengakuan, untuk mencari, makanya ini, oke, aku agak lari juga nih. Kisah asmara, baby. Banyak yang bertanya-tanya, kakak gimana dapetin kakak, baby, bla 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 gitu kan. Nah, aku bilang sebenarnya simpel. Kalau misalnya kita mau dapet yang diharapkan itu berkualitas menurut kita, ya baby pernah bilang satu frekuensi. Frekuensi seperti frekuensi radio lah. Gimana baby contohnya? Kalau ya radio 100 FM akan koneknya ke radio 100 FM. Kalau ke 103 burem. Nah, seperti itu. Jadi maksud aku, makanya aku kan bikin juga baby konten yang aku nggak takut kehilangan baby. Nah, karena konsekuensinya tuh udah
udah ada hukum, istilahnya sainsnya tuh udah ada gitu baby. Jadi kalau misalnya kita pengen dapet yang frekuensi seperti ini ya, kita harus berfrekuensi seperti itu juga, gitu. Betul, jadi sebenarnya universal hal yang kita bahas ini. Kalau misalnya kita menghubung-hubungkan antara konten satu dan konten lain gitu ya, maksudnya yang kita bahas itu berhubungan dan ya itu dah aku bilang universal itu baby, gitu. Bergerak ke dalam apa? Kita sibuk bergerak ke dalam sebelum kita bukan sebelum kita lebih baik sibuk bergerak ke dalam gitu daripada sibuk bergerak keluar, seperti itu. Makanya benang merahnya dari topik kita tadi gitu. Dari baby dulu deh. Oke, kalau ya jadi membiasakan benar itu dimulai dari diri sendiri, itu yang pasti. Nah, bagaimana bisa membiasakan benar itu kita menyadari, sadar dulu. Betul, menyadari kesalahan diri sendiri dulu. Menyadari kesalahan diri sendiri, refleksi, introspeksi. Seperti dari situ baru kita bisa mulai membiasakan untuk benar. Untuk membenarkan hal yang salah, seperti itu. Kayaknya cukup ya. Iya, dari aku itu aja sih. Dari mengakui, refleksi, introspeksi, itu aja. Dan jangan membenarkan hal yang hati kecil kita tuh nggak bisa dibohongin, baby. Gitu kan, benar nggak sih? Sebenarnya hati kecil kita tuh tahu that is wrong, benar nggak? Something gitu. Wrong, yes. Something doesn't seem right. Yes. Tapi kita tuh malah mencari pembenaran untuk pengakuan keluar tersebut, seperti itu ya. Oke, jadi cukup aja sampai di situ, benar nggak, baby? Ya udah. I love you so much dari aku Miss Catherine dan suami Aiku, Koko Baby. Jangan lupa di follow Instagram kita, di support juga channel kita. Bye bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduan